Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun sudah berganti, saatnya kita bermuhasabah diri. Apakah semua amalan kita diterima oleh Allah SWT, ataukah justru amalan kita tidak bernilai apa-apa karena nilai ibadah kita yang tidak murni? Baik, permisal semuanya, salah satu syarat diterimanya ibadah adalah beramal dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 dan surah Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahu dina kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Dalam ayat ini dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sungguh Allah tidak akan menerima amal melainkan apabila amal itu memenuhi dua rukun, yaitu yang pertama, hendaknya amal dikerjakan sesuai dengan syariat Islam, dan yang kedua, amal dikerjakan dengan ikhlas karena Allah SWT bersih dari syirik. Maka dari itu, sungguh sia-sia amal ibadah yang dikotori oleh riya karena ingin meraih pujian orang lain. Bahkan kemurnian tauhid akan rusak karena riya sejatinya termasuk syirik. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan seorang hamba, jika dilandasi ikhlas karena Allah, maka Allah membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas merupakan pondasi penting dalam setiap amalan kita. Keikhlasan bukan hanya bagi para pemberi derma, tapi juga keikhlasan dalam menerima sebuah musibah. Perlu kita ketahui, ikhlas berasal dari kata bahasa Arab, yaitu khalaso yakhlusu khuluson, yang berarti murni, tiada bercampur, bersih, jernih. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ikhlas adalah sesuatu yang murni, yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Misalnya, seperti madu yang murni tidak tercampur dengan gula. Sehingga wajiblah bagi kita sebagai umat muslim untuk beribadah semata-mata karena Allah. Ikhlas dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 31 kali dengan jumlah kalimat yang berbeda, ada 14. Ditemukan juga dalam bentuk fi'il dengan 3 bentuk, yaitu khalaso sebanyak 8 kali, akhlaso sebanyak 22 kali, sedangkan istakhlaso 1 kali. Terdapat 3 tingkatan ikhlas menurut Nurkhalis Majid, yaitu yang pertama ada golongan al-abror, pelaku kebajikan, yaitu dengan keikhlasan amalnya menyelamatkan dirinya dari riya, baik yang nampak maupun tersembunyi. Tujuannya memenuhi keinginan diri, yakni mengharap limpahan pahala dan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang ikhlas. Yang kedua, golongan muhibbah, yaitu orang-orang yang mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang beramal kepada Allah dengan maksud mengagungkannya. Mereka beramal bukan mengharapkan pahala dan bukan karena takut akan siksanya. Yang ketiga, golongan al-muqarrabu, yaitu orang yang meniadakan penglihatan untuk peranan diri sendiri dalam amalnya. Keikhlasan tidak lain didasari pada kesaksiannya akan ada hak pada Allah yang maha benar semata. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam pemaparan ikhlas ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.